Sehingga sekalian saya mulakan sampai terjadinya syaqqus sadr, pembelahan dada, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad umur 2 tahun dulu tuh. Nabi Muhammad umur 2 tahun dibalikin dong sama ibunya. Itu ibunya mau bawa Nabi Muhammad sama Abu Du'aib juga ya. Saudara-saudaranya semuanya yang ngikutin dari belakang nangis semuanya, "Mama jangan bawa pergi Muhammad, Mama jangan bawa pergi Muhammad." Semua anak-anaknya nangis semuanya. Nabi Muhammadnya ikutan nangis juga. Mau pisah sama saudara-saudaranya gimana enggak? Nabi Muhammad hatinya ya Allah, udah kebayang kayak apa. Nangis juga. Mamanya sempat janji tuh sama anak-anaknya, gitu kan. Nanti kalau boleh kita ambil balik ya Dek. Gak apa-apa ya, Muhammadnya kita ajak pulang dulu buat ketemu sama mamahnya. Tapi nanti kalau misalnya boleh nih kita ambil balik. Jadi nih sambil mamahnya jalan pulang, jalan ke Mekah nih, turun ke Mekah sama Abu Du'aib gitu ya. Anak-anak, "Mama bawa balik Muhammadnya ya Mama, bawa balik ya Ma." "Iya nak, iya." Sambil lari-lari mereka yang ngikutin. Sampai di perjalanan udah agak jauh, barulah mereka kembali pulang. Aminah menerima Halimah, terus dia bilang, "Aminah, waktuku untuk mengembalikan anakmu. Tapi sebenarnya ya Aminah, kita semua nih keberatan banget buat melepaskan Muhammad. Anak-anak saya nih pada nangis tadi itu. Kesian banget. Boleh gak sih kita ambil lagi?" Katanya Aminah, "Emang gitu?" "Iya bolehin deh. Udah kok makanannya udah yang paling sehat. Pokoknya kita ajarin semuanya yang bisa kita ajarin. Udah di sana aja." Disikin kan nggak punya saudara dia. Udah tuh bujukin sampai akhirnya katanya Aminah, "Ya udah deh kalau gitu." Kasihan nih, tanyain menabinya sama anaknya, "Gimana nak?" "Iya Bu, saya di sana ada." Pokoknya cerita dah gitu kan. Akhirnya balik lagi. Halimah bawa Nabi Muhammad alaihissalam, bawa balik. Wah, anaknya pada girang semuanya. Jadi sekalian, sebulan 2 bulan sampai kayak hampir setahun gitu. Itu udah dibalikin aja tuh udah lebih dari 2 tahun tuh. Udah hampir mau 3 tahun. Jadi ini tuh udah hampir usia Nabi Muhammad hampir 4 tahun. Sehingga sekalian satu waktu Nabi sedang gembalain kambing nih. Ketika kemudian agak jauh gitu kan ke daerah rerumputan gitu. Lagi di sana barengan sama saudara-saudaranya, tiba-tiba datang tuh 2 orang, kayak nggak ketahuan datangnya dari mana. Pokoknya ada 2 orang laki-laki, pakai putih-putih, bajunya kayak gamis putih gitu, kemudian pakai peci putih. Mereka kemudian pegang Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad dibaringkan. Saudara-saudaranya pada yang pertamanya pada yang deketin gitu kan. Tapi habis itu mereka kemudian buka bajunya Nabi Muhammad, pada ketakutan saudaranya, lari-lari ke rumah orang tuanya untuk ngasih tahu, "Ada orang jahat nih, mereka baringin Nabi Muhammad, kemudian belah dadanya." Pada ketakutan semuanya. Lari ke sana, Halimah sama Abu Du'aib keluar dari rumah tergesa-gesa, panik, kemudian lari-lari mendekati tempat menggembala kambing, maksudnya mendekati Nabi Muhammad alaihissalam. Dan ketika mereka datang, Nabi Muhammad udah selesai. Orang laki-laki tadi itu juga udah nggak ada gitu kan. Di saat anaknya pergi itu, Nabi Muhammad dibaringkan, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian dicelupkan di satu tempat yang mereka bawa gitu, ada airnya di situ, air Zam-Zam, kemudian ditaruhkan, dibalikan lagi ke dalam hatinya, kemudian diusapkan seperti nggak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Terjadi operasi paling dahsyat pada masa tersebut, paling cepat juga gitu ya, adalah pembelahan dada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Halimah sama Abu Du'aib datang, itu kemudian udah mendapati Nabi Muhammad lagi berdiri gitu dengan muka yang memang kelihatan agak pucat, karena kan sebagai anak ya, apa nih orang lagi pada ngapain saya nih, tapi kok saya nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu kan, nggak bisa berontak, nggak bisa apa gitu, jadi pucat aja gitu. Halimah begitu datang gitu kan, begitu ketemu sama Nabi Muhammad, nih keren sih,
Suami istri ini keren teman-teman. Kayak nggak pernah ikutan seminar bagaimana menghadapi anak gitu ya. Tapi memang rasa cinta, sayang tuh membuat orang dengan sendirinya jadi pinter kalau ngadepin yang dia cintai. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dipeluk tuh anak nggak pakai ditanyain dulu. Kamu tuh kalau anak lagi panik, jangan dipanik-panikin dulu. Kenapa nak? Kamu kenapa nak? Kamu habis kenapa? Hah sayang, kamu habis kenapa? Malam-malam nih panik gitu kan, karena mungkin mimpi buruk gitu. Bukannya ditenangin, dipelukin, diapain itu enggak. Kamu ngimpi buruk ya nak? Ngimpi apa nak? Ngimpi apa nak? Coba ngimpi apa? Coba ceritain sama mama. Ya ampun, kamu kok gak mau cerita? Ayo dong cerita, jangan nangis mulu nak. Kok gak pinter-pinter? Masya Allah, Masya Allah. Halimah udah ngajarin kamu tuh 1500 tahun yang lalu. Begitu ngelihat anak panik, yang dilakukan adalah dipeluk. Halimah memeluk, Abu Du'aib juga memeluk. Jadi ini anak satu dipelukin mak suami istri. Cakep banget ya. Saudara sekalian, habis kemudian tenang gitu kan, udah lama pelukin, baru dilepasin, kemudian baru ditanya, bagaimana keadaanmu nak? Nanyanya bukan tadi kenapa, enggak gitu. Selagi anak ini masih baik-baik aja gak apa-apa gitu. Yang penting kan keadaan dia. Bukan siapa yang datang, bukan tadi diapain. Kamu bagaimana keadaanmu nak? Muhammad bilang, gak kenapa-napa. Ma, Bah, tadi memangnya apa yang terjadi padamu? Barulah cerita. Tadi datang 2 orang laki-laki asing. Ya, Ma. Mereka kemudian memegang aku dan membaringkanku. Seorang di antara mereka kemudian mengusap dadaku dan tiba-tiba dadaku menjadi terbelah. Dia kemudian mengambil sesuatu dari dalam, aku rasa itu adalah jantungku, hatiku. Kemudian mereka meletakkannya, membasuhnya dalam sebuah mangkuk berisi air. Kemudian mereka mengeluarkannya lagi dan kembali memasukkannya ke dalam hatiku. Kemudian mereka mengusapnya. Aku sudah liatin ya, seperti tidak ada apa-apa. Akan tetapi ajid burdahu hatal hin, saya merasakan kesejukannya sampai dengan sekarang. Saya ngerasain dinginnya sampai dengan sekarang. Habis kena air tadi tuh saya ngerasain dinginnya ya, gitu. Mereka kemudian pelukin lagi, kemudian dibawa pulang gitu. Malam harinya diskusi nih suami istri. Apa tuh ya? Kan gak ada panduannya ya? Gak ada buku panduannya gitu. Nanti di usia sekian akan terjadi seperti ini. Mereka kan takut. Serem juga ya. Iya ya, apa nih? Akhirnya kemudian mereka putuskan besok harinya kumpulin anak-anaknya. Nak, kami rasa kami akan membawa Muhammad kembali pulang ke Mekah. Karena kami takut ada sesuatu terjadi kepadanya dan kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan padanya. Jadi gak bilang, serem loh nak soalnya nak. Gak gitu. Kalau kejadian yang kayak kemarin, kejadian lagi kayak gimana coba? Gak gitu loh. Gak dibilangin hal-hal yang seperti itu. Tapi yang mereka bilang, kami tidak mengerti, kami khawatir ada sesuatu terjadi kepada diri Muhammad dan kami tidak mengerti bagaimana kami harus berbuat padanya.